Shalom. Tema PA hari ini adalah kelanjutan dari pembahasan PA yang lalu, yaitu tentang baptisan. Tapi hari ini kita bukan hanya sekedar membahas baptisan, tapi juga baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Biasanya orang mempertanyakan dulu pengertiannya kan. Apa itu baptisan Roh Kudus? Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau ajak kembali kita membahas tentang apa baptisan itu sendiri. Apakah baptisan di dalam kekristenan itu sama dengan baptisan Yohanes Pembaptis? Apakah baptisan orang Kristen itu sama dengan baptisan orang Yahudi? Di pertemuan lalu Kanuel bahas ya, kalau baptis itu budayanya itu bagian dari upacaranya agama Yahudi. Masih ingat sebutannya apa? Baptis agama Yahudi? Proselit ya. Proselit itu ini orang non Yahudi yang mau masuk jadi agama Yahudi. Sebutannya proselit. Bahasa Ibraninya tefilah. Nah, tapi yang mau kita persoalkan di sini bukan mengacu pada teknisnya saja. Baptis itu harus selam, percik atau apa? Ada yang pakai bendera juga kan? Ada argumentasi yang bilang kalau baptis percik kepalanya doang yang masuk surga. Karena yang kena air kepalanya doang. Kita jangan terjebak pada sesuatu yang tidak tidak esensi ya. Sekalipun kita dibaptis selam, tapi kita tidak punya cara hidup yang baru, itu sama saja. Kamu tidak masuk surga. Kita tidak masuk surga. Ini juga sebetulnya udah terjadi sejak zaman dulu, sejak zaman Yohanes Pembaptis. Pada zaman Yohanes Pembaptis, rupanya upacara baptisan telah menjadi sekedar upacara agama dan atau seremonial yang kehilangan makna atau esensinya. Tadi juga di dalam diskusi ada yang tanya, baptis, kita udah dibaptis terus dibaptis lagi boleh nggak? Baptis bukan mainan. Kalau kita udah pernah dibaptis tapi kita belum punya kesadaran saat dibaptis itu gimana? Ya oke, nggak apa-apa. Tapi setelah kamu sudah dibaptis, kamu harus belajar hidup benar. Nah, untuk belum yang dibaptis, ini kesempatan yang baik. Karena baptis itu merupakan satu momentum. Momentum kita mengikrarkan diri, kita mendeklarasikan diri bahwa kita ini menjadi milik Allah. Makanya baptis itu dari kata baptiso, artinya ditenggelamkan. Ditenggelamkan itu apa? Mati, dimatikan. Orang dibaptis kan masuk dalam air seutuhnya, lalu diangkat kembali. Itu tanda orang yang mau hidup baru. Jadi cara hidup yang lama, manusia lamanya dimatikan. Harus diganti cara hidup baru. Jadi makna baptisan Yohanes sendiri adalah kesediaan hidup dalam hidup yang baru sesuai dengan hukum Tuhan. Itu tentang baptisan Yohanes ya, tentang kata baptisan juga. Apakah baptisan yang dilakukan oleh kita, orang Kristen, itu sama dengan baptisan Yohanes Pembaptis? Sama?
Yang bilang sama angkat tangan. Ya semua-muanya. Apakah sama dengan baptisan Yohanes Pembaptis? Baptisan orang Kristen? Yang bilang sama angkat tangan. Sama ya? Yang bilang beda angkat tangan. Yang nggak angkat tangan silakan angkat kaki dari sini. Baptisan yang dilakukan oleh orang Kristen dengan Yohanes Pembaptis itu sama. Jadi baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebenarnya pada mulanya adalah kelanjutan dari baptisan Yohanes Pembaptis. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah membaptis ya, yang membaptis murid-muridnya. Tuhan Yesus sendiri tidak membaptis, tetapi hanya muridnya. Loh, di mana? Yohanes 4 ayat 2. Kita buka coba. Kadang hal-hal yang kecil gini suka diributin. Malas juga ya. Tapi nggak apa-apa lah. Siapa tahu nanti ada yang mungkin nanti akan ditanya. Kita buka Yohanes 4 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, tapi bedanya apa? Pasti ada bedanya dong. Baptisan yang dilakukan oleh murid Yesus adalah seperti yang tulis di dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Anak, dalam nama Bapa, Anak, atau Putra dan Roh Kudus. Jadi baptisan dalam kekristenan itu adalah baptisan yang dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maknanya apa? Oke, nanti kita akan bahas. Karena ini berkaitan dengan baptisan Roh Kudus. Waktunya terbatas, saya mau ngomong pelan, nanti materinya nggak kebahas. Oke, tapi saya coba ya, pelan-pelan. Baptisan dalam kekristenan adalah lambang kematian. Dari kata baptiso. Baptisan adalah lambang kematian. Jadi orang yang mau dibaptis adalah orang yang bersedia untuk dimatikan. Apanya? Cara hidup lamanya. Maka baptisan jangan jadi kayak mainan. Aku mau baptis lagi supaya lebih suci hidupnya. Sebagai tanda pertobatan. Nggak usah sebenarnya. Kamu yang baptis percik belum baptis selam nggak usah juga. Karena baptis bukan masalah teknis, tapi masalah esensinya apa. Kamu mau baptis selam 10 kali juga, kalau nggak bertobat juga, nggak berkomitmen hidup baru juga, tidak ada faedahnya. Seseorang yang memberi diri dibaptis harus meninggalkan cara hidup yang sama dengan anak-anak dunia dan bersedia mengenakan cara hidup Tuhan Yesus. Cara hidup anak dunia apa? Ya mengikuti zaman. Zamannya apa? Apa misalnya? Kalau lagi musim apa kita ngikutin apa? Oke. Kewajaran anak dunia ya. Hidup yang sama dengan anak dunia itu kewajaran anak dunia. Misalnya umur teman-teman ini harusnya udah pada punya pacar, ya nggak? Itu kan kewajaran anak dunia. Harusnya umur 24 harus sudah punya mobil, punya rumah, ya nggak salah punya itu. Tapi kalau kita mengejar itu untuk kebanggaan diri, pride, kita sama dengan anak dunia. Bukan berarti kita nggak boleh memiliki itu ya. Kita sama tapi tidak sama. Maksudnya apa? Kita boleh kaya nggak? Harus kaya supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Iya. Harus. Jangan berpikir anak Tuhan itu
kita nggak boleh senang-senang, nggak boleh nonton di bioskop. Enggak ya, bukan. Intinya adalah kita tidak terikat. Tuhan senang nggak dengan perbuatan kita? Tuhan senang nggak dengan tindakan kita, dengan keputusan kita, dengan aktivitas kita, dengan kegiatan kita? Kalau nggak, Tuhan nggak menikmati apa yang kamu nikmati, kita berdosa. Jadi orang yang memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus harus belajar seperti Tuhan Yesus hidup. 1 Yohanes berapa tuh? 1 Yohanes 2 ayat 6 ya. Coba buka. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, haruslah ia hidup sama seperti Yesus telah hidup. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mantap. Hal ini juga ditegaskan oleh Paulus dalam Roma 6 ayat 4. Mari kita buka. Mari kita baca. 3, 2, 1. Gini, baptis itu analoginya kayak gini. Kita sekolah di sekolah yang bagus, otomatis pinter nggak? Enggak. Kamu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, otomatis jadi seperti Tuhan Yesus enggak? Enggak. Nah, disitulah respon Anda, respon kita semua. Maka dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu Paulus juga yang bilang. Jadi bagi orang percaya, baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus berarti kesediaan untuk hidup sebagai bangsawan kerajaan surga. Bangsawan tuh cara hidupnya dilatih nggak? Bangsawan itu hidupnya teratur nggak? Kalau kita sebagai orang Kristen, cara hidupnya tidak beda dengan orang yang tidak belajar firman, apa yang membedakan bangsawan dan yang bukan bangsawan? Bangsawan aja makannya aja, sendoknya kalau udah selesai ditata. Kalau udah selesai apa bentuknya, itu ada kan pelajarannya kan, tata boga kan. Penundaan ya, table manner tuh ada. Cara jalannya diatur, cara ngomongnya, apa aja yang harus diketahui, harus menguasai bahasa asing, itu semua diatur. Nah, kita orang Kristen nggak ada keunggulannya, sama dengan agama lain. Mendingan nggak usah jadi Kristen. Mendingan gak usah jadi Kristen. Kalau kita tidak bersedia hidup seperti Kristus hidup, kita belum Kristen. Kristen dari kata Kristianos, artinya seperti Kristus. Apanya? Cara hidupnya, pikirannya, perasaannya, tingkah lakunya. Jadi orang yang bersedia memberi diri dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, artinya orang yang bersedia hidup sebagai bangsawan kerajaan Allah, dengan Allah sebagai hukumnya. The Lord is my law. Kita bukan hukum atau peraturan yang tertulis saja. Karena Roma 12 ayat 2 di situ jelas, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Baik kamu makan, kamu minum, maupun melakukan segala sesuatu yang lain, kamu melakukannya untuk kemuliaan Allah. Nah, bagaimana dengan baptisan Roh Kudus? Baptisan membawa seseorang kepada suasana hidup yang baru, atau cara atau gaya hidup yang berbeda dari sebelumnya. Baptisan Roh Kudus lebih berarti atau lebih mulia dari baptisan-baptisan yang ada sebelumnya. Dengan baptisan Roh Kudus, umat pilihan Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memasuki dekade atau masa yang baru dalam kehidupan yang tidak pernah dialami oleh manusia sebelum Tuhan Yesus. Kita ini ada contohnya, siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang masih mempertanyakan seperti apa cara hidup Tuhan Yesus, berarti belum belajar Alkitab. Karena Yesus pernah jadi manusia 2000 lebih tahun yang lalu untuk memberikan kita contoh, teladan. Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Tuhan gak ngerti. Kan banyak orang ateis gitu. Tuhan gak ngerti penderitaan manusia. Tuhan gak ngerti apa yang manusia rasakan. Bagi Kristen gak berlaku, bos. Karena Yesus pernah jadi manusia. Dia sedih, dia lapar, dia marah, dia kecewa, semua pernah dialami. Bahkan ketika berdoa di Taman Getsemani, kulitnya mengeluarkan darah, keringatnya bercampur dengan darah. Itu dalam penjelasan saintifiknya ada tuh. Itu artinya orang yang, saya lupa istilahnya apa tuh. Itu dalam apa? Itu tanda bahwa Yesus itu manusia 100 seutuhnya manusia. Ia bisa lapar, bisa kecewa, bisa suka sama lawan jenis, bisa juga jatuh ke dalam dosa. Tapi Alkitab katakan kita mempunyai imam besar yang merasakan penderitaan kita. Ia dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Ayatnya di mana? Nah, ini orang kalau nanya ayat kita buka deh. Ibrani ya. Ibrani 4 ayat 15. Mari kita baca. 3, 2, 1. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut rasakan kelemahan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan pernah jadi manusia dan ia dicobai sama seperti kita. Dan Yesus tidak berdosa. Maka kalau orang itu mau hidup berkenan di hadapan Bapa, tidak ada teladan lain, tidak ada opsi lain, tidak ada cara lain selain kita menghidupi hidupnya Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang bisa berkenan di hadapan Bapa kalau tidak memiliki cara hidup seperti aku. Itu maksudnya. Jadi jangan beralasan, aduh saya masih muda, mana bisa mencapai perkenanan Allah. Ingat Tuhan Yesus meninggal umur berapa? 33 tahun setengah. Masih muda? Yes, masih muda. Bisa berkenan di hadapan Allah? Bisa. Sempurna? Di mana ayatnya? Ibrani 5 ayat
9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Berarti sebelumnya sempurna nggak? Enggak. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kalau kita nggak taat, kita nggak bisa dibentuk loh. Jadi baptisan Roh Kudus itu apa? Baptisan Roh Kudus itu apa sih? Baptisan Roh Kudus itu baptisan selam. Apa tuh baptisan Roh Kudus? Nanti ini keluar nih di pertanyaan nih. Ada yang mau jawab nggak? Ada? Baptisan Roh Kudus artinya orang yang dirubah sama kebenaran firman. Sedikit lagi. Ya, buku. Tapi kalau nggak bener, kasih saya buku ya. Nggak. Ya, kita harus dibaptis bukan saja oleh air, tapi oleh Roh. Dibaptis oleh Roh itu menunjuk pekerjaan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus berarti adalah baptisan Roh Kudus artinya adalah orang yang ditenggelamkan oleh kehendak Allah. Kehendak Allah yang meraja dalam hidup kita, yang mengambil alih hidup kita, yang mendominasi kehidupan kita. Jadi kehendak Allah yang meraja, yang mengambil alih pikiran, perasaan, kehendak, itu yang dimaksud baptisan Roh Kudus. Orang yang menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Orang yang menyerahkan diri untuk dibentuk oleh Allah. Tapi orang yang menyerahkan diri dibentuk kehendak Allah bukan pasif ya. Dia harus belajar firman sungguh-sungguh. Dia harus bersekutu dengan orang percaya dan melakukan kebenaran itu. Oke, ini juga cukup dipermasalahkan karena menjadi seperti Tuhan Yesus itu apa gitu ya. Apakah menjadi Tuhan Yesus berarti mirip Tuhan Yesus? Yang setuju? Angkat tangan. Ya, mirip Tuhan Yesus semuanya berarti. Ya tentu bukan fisiknya. Angkat tangan. Yakin nih? Oke. Tentu kita harus memahami bahwa pendidikan Yesus itu pendidikan raja. Pendidikan kita adalah pendidikan anak Allah. Kalau kita ditimpakan pendidikan raja, sanggup? Sanggup kalau Allah memampukannya. Yang jelas sempurna seperti Yesus artinya adalah mengenakan cara hidup. Mengenakan cara hidup. Mengenakan kehidupan Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud mirip, serupa. Kita buka Galatia 2 ayat 19-20.
Oke, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Iya, kita mampu karena Allah memampukan kita, tapi respon kita itu juga penting. Saya sedikit intermezzo ya. Malaikat Mikael dengan Lucifer bertempur, menang siapa? Ya, kalau kita baca Wahyu ya, akhirnya si ular tua itu terbuang dari surga karena berperang melawan Mikael. Tapi secara tingkatan hierarkis, Lucifer tuh lebih tinggi daripada Mikael. Kenapa bisa? Jawabannya adalah Allah memampukannya. Tapi kesediaan kita juga di situ berperan. Jangan Allah memampukannya, kita tinggal duduk diam, Tuhan yang berperang gantikan kita. Sengkarapu dewe lah. Kita harus baik dulu sebelum berkenan. Kita harus mampu berkenan dulu sebelum kita sempurna. Jadi baik, berkenan, sempurna. Jadi bukan berarti kita udah nggak butuh Taurat. Taurat sudah tidak berlaku bagi orang Kristen. Bukan begitu. Ya. Oke, kita masuk ke cerita tentang Paulus ya. Sebelum Paulus mengenal Yesus, namanya siapa? Pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah pembuat tenda. Pembuat tenda. Tapi Paulus itu dia itu sangat fanatik, sangat radikal dengan Yahudis. Ya apa tuh? Yahudis. Bukan. Yahudism, keyahudian ya, Judaism. Dalam Filipi 3 ayat 6 dikatakan kan, dalam melakukan Taurat aku tidak bercacat celah. Paulus, kita buka. Jadi jangan mimpi kita punya kehidupan yang sempurna. Kalau baik aja kita tidak memadai. Jangan baik dulu deh, sopan dulu deh. Kita baca ya, 3, 2, 1. Iya, dalam hal melakukan Taurat aku tidak bercacat. Orang muda kaya, cerita di Lukas, di mana tuh? Markus apa Matius tuh. Itu juga sama, dia bisa melakukan Taurat dengan sempurna. Tapi pada akhirnya gagal mengikuti Yesus. Kenapa? Karena tidak bersedia dipimpin oleh kehendak Allah sepenuhnya. Kehendak Allah yang meraja dalam kehidupan kita, yang mengambil alih kehidupan kita, itulah baptisan Roh Kudus. Wah, suruh ngulang. Coba ulang. Baptisan Roh Kudus adalah kehendak Allah yang meraja dalam hidup kita. Kehendak Allah yang memimpin hidup kita. Ini baru sempurna, teleios, artinya tepat tindakannya. Segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai pikiran perasaan Allah. Orang-orang Yahudi seperti Paulus adalah orang-orang yang dibelenggu oleh Taurat. Seluruh kehidupan mereka diatur oleh Taurat. Jadi dengan demikian Taurat telah menjadi kehidupan Paulus. Nah, sementara kehidupan baru yang dimiliki oleh Paulus setelah mengenal Tuhan Yesus adalah kehidupan yang dipersembahkan bagi Allah. Kehidupan yang dipersembahkan bagi Allah artinya adalah kehidupan yang tidak lagi dibelenggu oleh hukum, atau tidak dipersembahkan lagi untuk hukum Taurat.
tetapi kehidupan yang dibelenggu oleh norma atau hukum yang baru, tatanan yang baru, yaitu Tuhan sendiri. Makanya dosa dalam perjanjian baru hamartia, lebih banyak memakai kata hamartia. Hamartia artinya meleset. Segala sesuatu yang kita perbuat, Allah tidak ikut menikmatinya, dosa. Meleset. Jadi seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus pokok keselamatanku, seperti Yesus, seperti Yesus yang selalu menyenangkan hatimu. Hati siapa? Hati Bapa. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Segala sesuatu yang dilakukan untuk menyenangkan hati Bapa. Jadi seperti Yesus artinya mengenakan karakter Tuhan Yesus sepenuhnya di dalam diri kita. Gampangnya gini, kalau Tuhan Yesus sebagai manusia hidup hari ini, apa yang dia lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus perbuat? Jadi nggak harus masuk sekolah teologi ya, baru kita semua harus masuk teologi supaya bisa ngerti kehendak Allah. Enggak. Tapi yang jadi masalah adalah panggilan berteologi adalah untuk semua orang. Kita harus berusaha agar karakter Tuhan Yesus mengambil alih atau menggantikan kebiasaan hidup kita yang digerakkan oleh manusia lama kita, karakter berdosa kita selama ini. Nah, dalam diri kita kan masing-masing ada dosa-dosa tertentu yang sulit dihilangkan atau dosa favorit. Kesediaan kita untuk mengenakan kehidupan Tuhan Yesus inilah proses baptisan Roh Kudus. Kesediaan untuk mengenakan kehidupan Tuhan Yesus inilah proses baptisan Roh Kudus. Maka dalam Roma 1 ayat 16 bunyinya apa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu apa? Cara hidup Tuhan Yesus. Jadi kalau mau tahu cara hidupnya Tuhan Yesus hidup seperti apa yang dia lakukan, filosofi apa yang dia yakini, belajar dari Injil. Dan ini proses yang berlangsung berkesinambungan ya. Jadi kita terus belajar. Sama seperti Tuhan Yesus yang belajar dari kecil. Umur 12 sampai 30 kan gak ada ceritanya di Alkitab Tuhan Yesus kemana. Tuhan Yesus kemana? Belajar. Tuhan Yesus belajar. Ini Tuhan Yesus aja yang Tuhan yang jadi manusia aja belajar. Masa kita gak belajar? Makanya tanda anak Allah itu apa? Sederhana aja. Dia rajin gak? Atau dia malas gak? Dia sopan gak? Pikirannya jorok gak? Sering ngomongin orang gak? Sering fitnah gak? Sering show off gak? Untuk apa semua dilakukan? Baptisan Roh Kudus artinya adalah orang percaya ditenggelamkan oleh atau di dalam Roh Kudus. Ditenggelamkan di dalam Roh Kudus artinya adalah kehendak Allah yang mengambil alih, yang berkuasa, yang mendominasi seluruh cara hidup kita. Ini baru disciple of Christ. God bless you all.